1, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang permasalahan toko Elma Furnitur. Di sini ada toko Elma Furnitur memproduksi dua jenis barang, yaitu ada sofa dan kasur lipat. Untuk sofa dibutuhkan 20 batang kayu dan membutuhkan 16 lembar busa. Terus sedangkan untuk kasur lipat dibutuhkan 15 batang kayu dan 2 lembar busa. Untuk kayu mempunyai persediaan sebanyak 100 batang dan untuk busa mempunyai persediaan sebanyak 40 lembar. Harga yang diperjualbelikan kepada konsumen untuk sofa yaitu Rp1.500.000 dan untuk kasur lipat seharga Rp850.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar memperoleh keuntungan maksimum. Nah, pertama-tama kita menentukan ketidaksamaan permasalahan tersebut agar memperoleh keuntungan maksimum. Nah, di sini ada model matematikanya dari permasalahan sofa sebagai X dan kasur lipat sebagai Y. Nah, kayu yang dibutuhkan oleh sofa yaitu 20 batang dan kayu yang dibutuhkan oleh kasur lipat yaitu 15 batang dan busa yang dibutuhkan oleh sofa yaitu 16 lembar dan busa yang dibutuhkan oleh kasur lipat yaitu 2 lembar. Nah, persediaan untuk kayu yaitu 100 batang. Untuk persediaan busa yaitu 40 lembar. Nah, di sini harga sofanya yaitu Rp1.500.000 dan untuk harga kasur lipatnya yaitu Rp850.000. Ya. Nah, kesimpulannya yaitu dapat kita ambil dari model matematikanya. Untuk X, Y. Untuk X-nya kan sofa harganya Rp1.500.000 X ditambah Y-nya itu kan harga kasur lipat Rp850.000. Rp1.500.000 X ditambah Rp850.000 Y, keuntungan maksimum. Nah, dengan kendala 20X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 100 dibagi 5. Hasilnya 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 20. Nah, di sini ada 16X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40 dibagi 2 karena diperkecil. Menghasilkan 8X ditambah Y. Y-nya kan 40 2Y dibagi 2 kan hasilnya 1. Jadi hasilnya Y. Terus kurang dari sama dengan 20. Nah, ini X-nya harus lebih besar, lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita akan menentukan titik potong dari 4X ditambah 3Y kurang dari 20. Nah, sebelum ini kita harus merubah X menjadi 0. 4X ditambah 3Y kurang dari 20. Nah, itu X-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 20. Jadi bilangan apapun yang dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Jadi di sini 3Y sama dengan 20, Y sama dengan 20 dibagi 3. Terus jadi hasilnya Y sama dengan 6,6. Enggak. Nah, di sini jadi kita merubah Y menjadi 0. 4X ditambah 3Y kurang dari 20. 4X ditambah 3 dikali 0 karena Y-nya itu harus menjadi 0 sama dengan 20. 4X sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 4. Jadi 4 ini dipindahkan ke sini. Jadi hasilnya yaitu 5. Jadi hasil dari ini itu kita masukkan ke tabel ini ya. Jadi 0,6,6 sama hasilnya 5,0 dan ini tabelnya. Enggak. Nah, jadi di sini ada 8X ditambah Y kurang dari 20. Nah, sebelum ini kita juga harus merubah X menjadi 0. 8X ditambah Y kurang dari 20. 8 dikali 0 ditambah Y sama dengan 20. Y-nya itu hasilnya sama dengan 20. Nah, terus di sini kita merubah Y menjadi 0. 8X ditambah Y kurang dari 20. 8X sama dengan 0 sama dengan 20. 8X sama dengan 20. Nah, terus di sini X-nya itu 8 itu kita bawa
20. Jadi 20 dibagi 8 itu hasilnya 2,5. Dan ini hasil dari ininya. X sama dengan 0,2,5. Jadi 0,20 sebagai Y. Terus ini 2,5,0. Untuk cara yang ketiga yaitu kita menggambar grafik. Grafik yang pertama yaitu kita dapat hasil dari 0,6,6, yaitu X-nya 0, Y-nya 6,6 dan 5,6. Untuk yang pertama yaitu Y-nya adalah 0 dan X-nya adalah 5. Grafik yang kedua yaitu yang pertama 0,20. Jadi 0-nya X, Y-nya adalah 20. Dan grafik yang untuk titik yang kedua yaitu didapat hasil 2,5,0. Untuk X-nya adalah 2,5 dan Y-nya adalah 0. Kenapa yang diarsir hanya di sini? Karena dari pertidaksamaannya yaitu kurang dari, maka yang diarsirnya ke bawah. Kenapa yang diarsirnya hanya ini? Karena dari kedua grafik tersebut yang terarsir oleh keduanya yaitu hanya bagian ini. Dan kenapa garisnya tidak potong-potong? Karena kurang dari sama dengan. Jika tidak ada sama dengan, maka garisnya potong-potong. Dan yang kedua yaitu menentukan eliminasi. Eliminasi yaitu yang pertama 4X tambah 3Y sama dengan 20. Dan yang eliminasi yang kedua yaitu 8X tambah Y sama dengan 20. Dari eliminasi ini kita salah satu dari nilai X atau Y disamakan. Jadi yang pertama itu 4X tambah 3Y itu dikali oleh 1 dan 8X tambah Y itu dikali oleh 3. Jadi 4X tambah 3Y sama dengan 20 dikali 1 yaitu ditulis lagi sama 4X tambah 3Y sama dengan 20 dan 8X tambah Y sama dengan 20 dikali 3 yaitu mendapatkan hasil 24X tambah 3Y sama dengan 60. Karena nilai 3Y sama 3Y itu sama, maka kalau dikurang menghasilkan 0, jadi ditulislah 4X dikurangi 24 yaitu menghasilkan negatif 20X dan 20 dikurangi 60 yaitu menghasilkan negatif 40X. X sama dengan negatif 40 dibagi negatif 20 menghasilkan X sama dengan 2. Untuk cara yang selanjutnya yaitu kita menentukan substitusi yang didapat. Yang pertama yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 20. Karena X-nya sudah didapat nilainya adalah 2, maka X diganti oleh 2. Jadi 4 kali 2 tambah 3Y sama dengan 20. 4 kali 2 menghasilkan 8 ditambah 3Y sama dengan 20. 3 tambah 8 menghasilkan 11Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dikurangi 11, Y menghasilkan 9. Kenapa Y-nya berpindah? Karena dari 11 Y dipindah ruasnya menjadi negatif hasilnya. Maka yang didapat X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 9. Untuk cara yang selanjutnya yaitu kita menentukan nilai optimum. F X, Y sama dengan 850.000 X ditambah 1.500.000 Y. F 2,9, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 9. 850.000 itu kali 2 ditambah 1.500.000 dikali 9 menghasilkan 15.200.000. Untuk X yang kedua yaitu X 2,5,0 sama dengan 850.000 dikali 2,5 ditambah 1.500.000 kali 0 menghasilkan 2.125.000. Untuk X yang ketiga yaitu 0,6,6 sama dengan 850.000 kali 0 ditambah 1.500.000 kali 6,6 menghasilkan 9.900.000. Jadi untuk menentukan nilai maksimum dari Fx, Y 850.000 X ditambah 1.500.000 Y adalah yang didapat dari nilai F 2,9. Untuk
sofa yaitu 2 dan untuk kasur yaitu 9 dengan nilai mencapai 15.200.000.